Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di acara Puber, Putra Pakuan Belajar. Perkenalkan, nama saya Eksi Ningrum. Saya mengajar di jurusan akuntansi keuangan dan kita akan belajar mengenai pajak. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng di bawah ini. Yang sekarang kita akan bahas itu mengenai soal perpajakan. Kita bisa perhatikan di sini ada soal nomor 1. Di situ dikatakan secara umum sumber penerimaan negara dibagi menjadi 2, yaitu, nah di sini dalam suatu negara pasti ada penerimaan dan pengeluaran. Nah, untuk penerimaan kita akan membahas mengenai penerimaan yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu adalah pajak. Nah, pajak di sini adalah kontribusi wajib dari masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah. Nah, di sini contohnya itu adalah PPh dan PPN. Kemudian ada pungutan lainnya, contohnya itu ada retribusi. Retribusi itu adalah pajak yang dibayarkan ke pemerintah daerah. Nah, contohnya di sini misalkan bisa kalian perhatikan di jalan-jalan ada reklame. Nah, itu pajaknya adalah dibayarkan ke pemerintah daerah. Kemudian ada juga bea dan cukai. Nah, di sini adalah pajak yang dikenakan kepada produk-produk tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, contoh bea adalah ada bea masuk dan bea keluar atau bea impor dan bea ekspor. Nah, di sini ada juga cukai. Cukai itu adalah barangnya. Nah, barang-barang yang dicukaikan itu adalah contohnya rokok dan alkohol. Nah, dari contoh retribusi dan bea cukai itu merupakan pungutan resmi. Nah, jadi dari pembahasan soal nomor 1 jawabannya adalah pajak dan pungutan resmi lainnya. Tuh. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di situ di soal dijelaskan pajak yang dipungut setiap terjadi transaksi tanpa adanya surat ketentuan pajak atau KOHIR dan dapat dilimpahkan kepada orang lain disebut. Nah, pembahasannya adalah pajak kendaraan bermotor, misalkan kita ambil contoh tersebut, itu adalah PKB. Nah, dalam PKB atau pajak kendaraan bermotor, jenis pajaknya termasuk jenis pajak langsung. Dan contoh berikutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Di dalam PPN, ini merupakan salah satu contoh pajak yang bisa dialihkan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada waktu kita misalkan ke restoran, kita membeli sesuatu ke restoran. Nah, di situ padahal PPN itu harusnya dibayar oleh penjual, tetapi di situ kita alihkan kepada pembeli. Jadi PPN itu bisa dialihkan dari penjual kepada pembeli. Nah, dari pembahasan soal tersebut berarti kita bisa simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan itu adalah jawabannya adalah pajak tidak langsung. Itu jawabannya yang B. Kenapa tidak E? Karena E itu merupakan contoh dari pajak tidak langsung. Tuh, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Di situ semakin besar pendapatan, semakin besar tarif pajak yang dikenakan atau sistem seperti itu disebut dengan sistem tarif titik-titik. Nah, pembahasannya untuk pajak distribusi itu tidak mungkin karena pajak distribusi itu adalah mendistribusikan. Nah, kalau yang pajak sebanding itu juga tidak mungkin karena kan dibandingkan. Padahal di sini di pertanyaan sudah jelas. Semakin besar pendapatan, semakin besar tarif pajaknya. Jadi tidak tetap. Nah, kalau degresif itu adalah pajak yang pendapatannya semakin besar tapi tarifnya semakin kecil. Nah, jawabannya itu yang E, progresif. Di situ kita jelaskan ya, jadi dijelaskan misalkan kita mempunyai penghasilan dari Rp1 sampai 50 juta, berarti tarif pajaknya adalah 5%. Dan untuk penghasilan 50 juta sampai 250 juta maka tarifnya adalah 15%. Dan untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta maka penghasilannya adalah 25%. Dan terakhir untuk penghasilan di atas 500 juta berarti tarifnya 30%. Jadi kalau yang sesuai dengan soal semakin besar pendapatan dan semakin besar tarif pajaknya, jawabannya adalah E, progresif. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di situ dikatakan Pak Walter adalah pengusaha yang memiliki penghasilan sebesar 40 juta.
Sedangkan ia harus dikenakan pajak proporsional sebesar 5%. Penghasilan yang diperoleh setelah Pak Walter membayar pajak adalah, nah pembahasannya, di situ kita sudah mengetahui penghasilannya per bulan itu adalah 40 juta. Kemudian pajak proporsionalnya sebesar 5%. Jadi untuk menghitung penghasilan yang diperoleh setelah Pak Walter membayar pajak adalah penghasilan dikurangi besarnya pajak proporsional. Jadi 40 juta dikurangi 5% kali 40 juta. Jadi sama dengan 40 juta dikurangi 2 juta, maka hasilnya terakhir adalah 38 juta. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Di situ diketahui pajak yang memperhatikan keadaan si wajib pajak. Kata kuncinya adalah si wajib pajak disebut dengan istilah pajak. Nah, di sini pembahasannya. Untuk wajib pajak berarti orang atau subjek pajak. Nah, contohnya di sini adalah PPH. PPH tersebut subjek pajaknya adalah orang yang mempunyai penghasilan. Kemudian untuk barang berarti objek pajak. Nah, barang di sini contohnya PKB. Objek pajaknya berarti motor dan mobil. Nah, untuk PBB objek pajaknya adalah tanah dan rumah atau bangunan. Jadi, untuk si subjek pajak jawabannya adalah yang A, yaitu subjektif. Oke, sebelum kita menutup acara kita, jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe dan klik lonceng di bawah ini. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di puber berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.